Kita sampai di jurus yang ke-10 dari 14 jurus humor yang ditulis dalam buku Anatomi Lelucon Indonesia karya dari Pak Darminto M. Sudarmo almarhum. Dan di jurus yang ke-10 ini kita sampai pada jurus yang disebut dengan kelam atau kategorinya dark humor, ya. Ini menjadi banyak ini menjadi kesukaan anak muda zaman sekarang. Beberapa anak-anak usia SMP, SMA itu mereka suka nih sama dark humor atau juga sering disebut dengan black humor atau sick joke, ya. Kenapa gue tidak menggunakan black humor? Karena kesannya negatif, ya, black itu. Jadi memang sebaiknya diganti sama dark humor atau sick joke, jokes yang tidak jokes yang tidak punya hati sebenarnya kalau dilihat. Kenapa gue bilang nggak punya hati? Jadi jokes ini yang kategori dark humor itu isinya soal malapetaka. Ketika orang ngelihatnya sedih, ketika orang ngelihatnya bilang bahwa itu bencana, buat dia itu komedi. Lo akan bilang langsung, wah, psycho berarti konsep. Nggak psycho, tapi ada orang memang kategorinya bisa menertawakan apapun termasuk kemalangan orang lain. Di dunia adat ketimuran, hal seperti ini dianggap tabu. Kita nggak boleh tuh menertawakan kemalangan orang lain. Karena itu akan suatu saat akan berbalik ke kita. Ketika kita malang, orang juga akan menertawakan kita. Itu makanya di dunia timur, di adat ketimuran tuh nggak boleh. Tapi sebenarnya ini mudah masuk kategori dark joke ini di era sekarang. Jadi orang-orang penikmat humor yang usianya jauh lebih muda daripada gue itu senang sama hal-hal seperti ini, hal-hal yang berbau dark jokes. Mungkin ini diawali atau diinisiasi oleh adegan-adegan di film, kartun khususnya, yang memperlihatkan banyak kekejaman. Jadi di kalangan mereka itu menjadi biasa. Tapi kalau gue pikir-pikir nggak juga sih. Ini agak aneh nih, gue yang bilang, tapi gue sendiri yang mengambil dari omongan gue. Karena gini, zaman gue kecil itu gue nonton Tom and Jerry. Lu tahu dong Tom and Jerry seperti apa kasarnya. Tapi gue kan nggak berarti kemudian jadi menyakiti orang atau berpikiran bahwa humor seperti itu lucu, nggak juga. Mungkin karena gue ada di lingkungan radio SK waktu itu yang menjunjung tinggi aturan, nggak boleh A, nggak boleh C, nggak boleh D, dan lain sebagainya. Jadi gue memang cenderung semua materi yang gue sampaikan akan terpola pada suatu titik dan tidak menggunakan hal-hal yang sebaiknya nggak digunakan dalam dunia komedi. Cuma sekarang dunia sudah bergeser, selera udah bergeser tepatnya. Orang jadi jauh lebih muda yang sekarang ada, dan dark jokes atau sick joke itu sudah bisa diterima dengan lapang dada. Tapi, nah ini, orang-orang kayak gue atau orang-orang di usia 50 ke atas memang tidak terbiasa dengan hal seperti ini. Karena dulu ketika kecil, kita memang tidak diajarkan untuk menertawakan kemalangan orang lain. Nggak boleh. Tapi sekarang itu jadi hal yang biasa. Ya, gue sih secara pribadi tidak akan menertawakan hal tersebut. Tapi karena gue praktisi humor, gue juga pembicara masalah ini, gue selalu menganggap ini adalah sebuah fenomena yang menarik untuk dilihat. Salah satu anaknya teman gue itu umurnya masih SMP kelas 1 atau kelas 2, gue agak lupa. Itu penggemar berat humor-humor jenis ini. Dan ibunya pun sampai bingung, kok bisa ya anak sekarang tuh sukanya jokes yang seperti ini. Yang gue bilang tadi, memang selera sudah mulai bergeser. Yang dulunya nggak boleh, sekarang malah jadi umum dilakukan orang. Yang dulunya boleh, malah sekarang agak-agak riskan nih. Nanti kita akan suatu saat bahas tuh tentang kondisi dulu humor jenis ini biasa, tapi sekarang jadi malah bisa memicu pertempuran ide, ya, atau jadi masalah ketika gue ngeledekin satu ras tertentu. Itu akan jadi masalah. Tapi kalau dulu itu nggak pernah masalah, ya. Jadi sekarang agak terbalik nih. Yang tadinya biasa jadi nggak biasa,
Yang tadinya biasa jadi nggak biasa. Lagi-lagi selera bergeser, dunia berubah, dan ini adalah humor itu kan budaya ya. Jadi dia nggak akan lepas dari siapa, di mana, dan kapan sebuah materi disampaikan. Kira-kira gitu. Balik lagi ke masalah kelam. Memang dark humor ini isinya parah ya teman-teman. Kalau boleh gue ceritakan, ini dari bukunya Pak Darminto. Isinya tentang lelucon, tentang orang yang dipenggal palanya, bunuh diri, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Dan isinya pasti sadisme dan kebrutalan. Jadi sesuatu yang kita anggap nggak boleh, itu malah diumbar. Dan malah menciptakan sebuah kejenakaan. Agak aneh sih memang, tapi itu faktanya. Kalau kemudian ditanya, boleh nggak kemudian itu kita halangi, Sir? Nggak bisa. Sesuatu yang sifatnya fenomenal seperti ini, makin lo tekan, dia makin subur malah tuh. Ya, jadi mau nggak mau ya dibiarkan, biar publik yang memilih. Karena jokes seperti ini memang nggak semua orang suka, jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau tiba-tiba ntar jadi besar gimana, Sir? Gue belum bisa jawab itu karena belum ada penelitian yang merujuk ke arah sana. Tapi kalau lo tanya bakal bisa jadi besar apa enggak? Ya, bisa. Tapi bisa nggak berkembang? Bisa. Kayak tadi gue bilang kan, selera bisa berubah. Dan ketika usia hidup, masa usia hidup orang tuh makin jauh. Kalau dulu kan masa usia hidup itu kan sekitar 55, 60. Sekarang kan udah yang 70, 80. Artinya orang-orang tua masih banyak. Pada saat itu juga sick joke atau dark humor akan sedikit dibatasi. Meskipun secara underground banyak orang yang menyukai humor-humor jenis ini, yang apa juga. Jangan dilawan. Tapi ya kalau memang kita merasa itu mengganggu, jangan juga bantu disebarluaskan. Sampai di situ aja. Atau kalau di rumah misalnya ada yang begitu, ya kita bilang, nah, kamu kalau bercanda seperti itu di sini aja ya, jangan di luar ya. Karena nggak semua orang suka bercanda seperti itu, gitu. Mungkin dia mau dengar, mungkin. Tapi kalau usia SMP gitu sih, setahu gue sih nggak akan ngaruh ya. Cerita aja. Apalagi kan lo tahu zaman sekarang, ketika lo bilang jangan, itu malah seolah-olah ngasih izin, silakan. Di jangan itu sama dengan silakan. Jadi ketika lo bilang jangan ngomong sembarangan ya, dia akan makin ngomong sembarangan tuh, ya. Tapi kalau pakai kata-kata, aduh ngomongnya diatur dong. Nah, itu bisa jadi menjadi pembeda ketika kita ngomong diikuti atau enggak. Kira-kira gitu. 4 jurus lainnya akan gue sampaikan di video-video berikutnya.